Dalam 3 teori nilai dasar yang dikemukakan oleh Gustav Rechtbruch, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum, di antara 3 nilai dasar tersebut terdapat Spannungsverhältnis. Spannungsverhältnis adalah suatu ketegangan antara satu sama lain yang terjadi akibat ketiga nilai dasar tersebut, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum, yang mana ketiga nilai dasar tersebut memiliki tuntutan yang berbeda-beda sehingga satu sama lain berpotensi untuk saling bertentangan. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat 3 tatanan yang berbeda yang dapat menimbulkan adanya ketegangan. Tatanan yang pertama adalah tatanan kebiasaan, yaitu norma-norma dan perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan. Yang kedua adalah tatanan hukum. Tatanan hukum adalah tatanan yang berada di tengah-tengah antara tatanan kebiasaan dan kesusilaan, karena adanya faktor sentral, yaitu kehendak manusia yang berasal dari kebiasaan manusia dan nilai-nilainya. Tatanan hukum adalah norma-norma hukum. Yang ketiga ada tatanan kesusilaan. Tatanan ini mengandung keidealan yang menurut manusia sempurna dalam akhlak. Isi tatanan ini adalah tuntutan-tuntutan yang mutlak dan ideal yang mana isinya jelas berbeda dengan tatanan kebiasaan dan tatanan hukum. 3 nilai dasar hukum menurut Gustav Rechtbruch. 1. Keadilan. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Gustav Rechtbruch menyatakan Recht ist Wille zur Gerechtigkeit, artinya hukum adalah kehendak demi keadilan. Hukum diciptakan agar setiap individu, anggota masyarakat, dan penyelenggara negara melakukan suatu tindakan yang diperlakukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya, agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimum, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Yang kedua, kemanfaatan. Menurut tanggapan dari aliran utilitas, tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganan didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Yang ketiga, kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Di sisi lain, sebagian pemikir beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan di mana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi itu terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Nilai-nilai dasar yang dikemukakan oleh Gustav Rechtbruch di mana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. 3 nilai dasar menurut teori Gustav Rechtbruch ini, seperti yang sudah disampaikan di atas, memiliki tuntutan yang berbeda-beda, dan Gustav Rechtbruch sendiri memberikan solusi dengan mengutamakan keadilan, lalu kemanfaatan, dan terakhir mengenai kepastian. Asas hukum yang berhubungan dengan Spannungsverhältnis. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum. Asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Rechtbruch dalam bukunya yang berjudul Einführung in die Rechtswissenschaften. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis.
Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan atau certainty. Asas prioritas yang sesuai dengan Spannungsverhältnis. Menurut Redbridge, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas, yang mana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan, dan terakhir nilai kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Redbridge menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum, dan menempatkan nilai kepastian hukum di bawah nilai kemanfaatan hukum. Gustav Redbridge menjadikan keadilan sebagai prioritas utamanya, karena keadilan ini adalah mahkota dari hukum. Keadilan harus di atas segala-galanya untuk selalu diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam bermasyarakat pasti mengalami keadilan. Keadilan menjadi pedoman pemberlakuan hukum di tengah masyarakat, sementara kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata di bawah keadilan. Hal tersebut sangat penting demi tercapainya tujuan dalam masyarakat. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Asas prioritas yang mengedepankan keadilan daripada manfaat dan kepastian hukum menjawab persoalan kemajemukan di Indonesia. Tetapi menjadi catatan penerapan asas prioritas dapat dilakukan selama tidak mengganggu ketentraman dan kedamaian manusia selaku subjek hukum dalam masyarakat. Contoh nyata Spannungsverhältnis atau ketegangan. Yang pertama ada kasus hukum Nenek Minah. Dalam kasus ini, Nenek Minah harus menjalani masa tahanan selama 1 bulan, 15 hari ditambah 3 bulan masa percobaan. Hukuman itu harus dijalani setelah Nenek Minah dinyatakan telah bersalah karena mencuri buah kakao di area perkebunan PT Rumpun Sari Antam. Dari segi kepastian hukum, hal ini memanglah tepat, namun dari asas keadilan, terutama perasaan keadilan yang ada di masyarakat, akan menjadi persoalan. Yang kedua, ada Abilio Soares, terdakwa pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Gubernur Timor Timur periode 1994 sampai 1996, Abilio Soares menyatakan bahwa hak atau kewenang konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Soares sebagai pemohon menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut dengan menggunakan asas berlaku surut atau retroaktif adalah HAM yang ada pada setiap orang tanpa terkecuali dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pertimbangan dari majelis hakim bahwa ukuran untuk menentukan keseimbangan kepastian hukum dan keadilan, khususnya dalam menegakkan asas non-retroaktif, harus dilakukan dengan mempertimbangkan 3 nilai hukum sesuai teori Redbridge. Dengan mempertimbangkan ketiga tujuan hukum tersebut secara seimbang, maka pemberlakuan hukum secara retroaktif yang terbatas, terutama terhadap kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crimes, secara hukum dapat dibenarkan. Pertimbangan hakim yang lebih menitik beratkan pada aspek keadilan daripada aspek kepastian hukum yang mendasari diberlakukannya asas retroaktif. Asas non-retroaktif pun dibenarkan dengan batasan. Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan pembatasan tersebut, yaitu asas non-retroaktif dapat dikesampingkan jika untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan demi memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Asas non-retroaktif tetap diutamakan, walau statusnya tidaklah mutlak. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan oleh karenanya permohonan pemohon dinyatakan ditolak dengan memprioritaskan nilai dasar keadilan.